Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, Halo, I'm Pastor Betty, and we're doing a series on the book of Joshua. nama saya Pastor Betty dan saat ini kita belajar seri dari Kitab Yosua. The title of our study today is Be Strong. Judul daripada pelajaran Alkitab hari ini adalah Tetaplah Kuat. How can we be strong? Bagaimana kita bisa tetap kuat? Let us read the scripture, Joshua 1:6. Mari kita baca Alkitab dari Yosua 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. So Joshua was chosen to be the leader of Israel. Saat itu Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Moses had died, Musa saat itu telah mati, and it was a new era. dan itu adalah satu era baru. It was time to go in and take the promised land. Sudah waktunya untuk mereka masuk dan merebut tanah perjanjian. It was time to go in and take the inheritance that God had promised Israel. Sudah waktunya mereka masuk dan mengambil warisan yang telah dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. God had promised this first to Abraham in Genesis 15, 5 and 6. Tuhan telah menjanjikan ini kepada Abraham terlebih dahulu yang ada di Kejadian pasal 15. God promised to make Abraham's seed as the stars of the heaven. Jadi Tuhan dia akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Abraham believed God, Abraham percaya kepada Allah. and it was accounted to him for righteousness. Dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Abram did not see this era, Abraham tidak menyaksikan langsung era baru ini, but he was the father of all nations tetapi dia disebut bapa dari semua bangsa because of his faith. oleh karena imannya. So we're going to look at the story of Joshua. Jadi mari kita lihat kisah Yosua. Joshua means Jesus. Yosua berarti Yesus. Joshua is the first of the historical books. Yosua adalah kitab sejarah pertama. Joshua was 85 years old when he led Israel into Canaan. Usia Yosua saat dia memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, usianya saat itu adalah 85 tahun. Joshua had been trained by Moses. Yosua telah dilatih oleh Musa. He was with Moses when Moses was in the mountain with God. Dia bersama-sama dengan Musa ketika Musa ada di gunung Allah.
He was also one of the 12 spies that went into Canaan to spy out the land. Ia juga adalah salah seorang dari ke-12 pengintai yang diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. You can read that in Numbers 13, 8, and 16. Itu ditulis di Bilangan pasal 18, Bilangan pasal 13, ayat 8 sampai 16. We're not going to read it now. Kita tidak akan baca sekarang. So it took Joshua 6 years to subdue the land. Dibutuhkan 6 tahun bagi Yosua untuk menaklukkan tanah tersebut. And altogether it took him 25 years. Dan secara keseluruhan dibutuhkan 25 tahun untuk menyelesaikannya. And he died at the age of 110. Dan di usia 110 tahun dia mati. So Joshua was a faithful leader of Israel. Jadi Yosua adalah pemimpin yang setia bagi bangsa Israel. Let us return to the word strong. Mari kita perhatikan kata kuat. What does this word mean? Apa arti kata ini? It means to fasten upon. Artinya kita harus teguh. To become mighty. Kita harus perkasa. To become established. Menjadi tetap. In other words, don't give up. Dengan kata lain, jangan pernah menyerah. Hold fast. Tetap teguh. Make hard. Tetap kuat, keras. Or conquer. Atau jadilah penakluk. It is an attitude of strength. Ini sebuah sikap, ada kekuatan di sana. It is interesting that one of the names of the root word for strong includes Hezekiah. Sangat menarik karena salah satu nama yang berarti kuat itu termasuk pada nama Hizkia. And that means strengthened by Yahweh. Hizkia berarti diperkuat atau dikuatkan oleh Yehova atau Yahweh. And we know that we cannot serve God in our own strength. Dan kita tahu benar bahwa kita tidak mungkin melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. In fact, we are weak, but God is strong. Kenyataannya kita ini lemah, tetapi Tuhan itu kuat. How were things going to take place in taking of the land? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa merebut tanah itu? It was an impossible mandate. Itu adalah sebuah mandat yang mustahil. But it was not impossible with God. Tetapi bagi Allah tidak mustahil. He was going to show himself strong in the eyes of Joshua and Israel. Dia yang akan menyatakan dirinya kuat di depan mata Yosua dan bangsa Israel. God was going to fulfill the prophecy that was spoken over Joseph in Genesis 49:24. Allah yang akan menggenapi nubuatan yang telah diucapkan kepada Yusuf dalam Kejadian 49 ayat 24. Go ahead and read that. Kejadian 49 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub.
oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Strength here means permanent. Artinya permanen. Kekuatan di sini bicara tentang sesuatu yang tetap permanen. Especially a chieftain. Khususnya sebuah kepala. Hard, mighty, rough. Keras, perkasa, tegas, Strength, strong. kuat, dan penuh dengan kekuatan. The arms of his hands were made strong. Tangannya dibuat kuat. Let us read another scripture in Deuteronomy 11:8. Mari kita baca ayat yang lain dalam Ulangan 11 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, kemana kamu pergi mendudukinya." What makes us strong is obeying God's commands. Apa yang menjadikan kita kuat adalah ketika kita taat kepada perintah Allah. You know, we can look for help in many places, but we must remember the only place is God's word. Kita bisa saja mencari pertolongan di banyak tempat, tapi kita harus ingat bahwa tempat satu-satunya di mana ada kekuatan adalah pada firman Allah. We must keep our faith in God's word. Kita harus menetapkan iman kita pada firman Allah. So let us read 2 Samuel 22:35. Mari kita buka dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. "Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga." And Psalm 18:34. Dan Mazmur 18 ayat 34. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 34, "Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit." It is amazing what God will do through human vessels. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan bisa kerjakan melalui wadah manusia ini. You will have to meet many challenges. Engkau bisa saja berjumpa dengan begitu banyak tantangan. And powers of Satan. Bahkan kuasa iblis. There was a time when my husband was establishing a Bible college. Ada satu ketika suami saya membangun sebuah sekolah Alkitab In the island countries. di negara pulau. And we were about to launch the pastor seminars. Dan waktu itu kita mau melakukan seminar pendeta-pendeta. But there was a spiritual battle going on against us. Tetapi ada peperangan rohani yang terjadi untuk melawan kami. I am an intercessor. Saya seorang pendoa syafaat. I have interceded for my husband's ministry 50 years. Saya menjadi pendoa syafaat bagi pelayanan suami saya selama 50 tahun. But that night, the devil came to me. Tapi pada malam itu, iblis datang kepada saya. He was 6 inches from my face. Dia hanya 6 inci dari wajah saya. He was very ugly. Dia sangat jelek. I saw him. Saya bisa melihat langsung. I put my arms out in front of my body. Saya taruh tangan saya di depan tubuh saya. The palms of my hands were open.
Dan telapak tangan saya terbuka and I put my head up to Jesus. dan saya angkat kepala saya menghadap Yesus. And I called unto Jesus' name, Dan saya berseru memanggil nama Yesus. and my arms became like steel. Dan tangan saya seperti tetap di tempat. And the devil could not come any closer. Dan iblis tidak bisa lebih mendekat kepada saya. I called on Jesus' name, Saya sebut nama Yesus. and the next thing I knew, I woke up. It was morning. Dan tidak lama kemudian saya bangun, sudah pagi. You see, we never know what we are going to face, Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami. but we do know this, Tapi kita tahu satu hal ini, that it is not us that do the work, it is God who works through us. bahwa bukan kita yang melakukan pekerjaan, tetapi Dia yang melakukan pekerjaannya melalui kita. Now, when we look at Joshua, Sekarang ketika kita melihat kehidupan Yosua, we realize that it was 500 years since this prophecy was given to Joseph. kita menyadari bahwa ini sudah waktunya sekitar 500 tahun sejak nubuatan itu diucapkan kepada Yusuf. And sometimes we hear people say, when is God going to fulfill his word? Terkadang kita mendengar orang berkata, kapan Tuhan menggenapi firman-Nya? Well, sometimes it's hundreds of years. Saudara, terkadang justru ratusan tahun baru terjadi. And if it's not in our time period, the only thing that counts is our faith. Walaupun mungkin bukan di periode kita hidup, ya, yang diperhitungkan adalah iman kita. God does not forget his promises. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. He will fulfill his covenant Dia akan menggenapi perjanjiannya to his people Israel and to us. kepada bangsa Israel umatnya dan kepada kita. In God's perfect timing, it will take place. Di waktu Allah yang sempurna, itu pasti terjadi. So to fulfill God's word, Joshua had to obey God's commands. Jadi untuk menggenapi firman Tuhan, maka Yosua harus taat kepada perintah Tuhan. In Joshua 1:7 we read, Dalam Yosua 1 ayat 7 kita baca, go ahead and read it. firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. This is one of the most important scriptures in the Bible. Ini salah satu ayat yang paling penting di dalam Alkitab. That we have to do the observing of God's commands and do them. Di mana kita harus bertindak hati-hati terhadap perintah Tuhan untuk melakukannya. Let us read Joshua 1:9. Mari kita baca Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So it is the Lord your God who goes with you. Tuhan Allahmu lah yang menyertai engkau. It is Jehovah, the self-existent one. Yahweh, dia yang selalu ada. Jehovah is the national name of Israel. Yahweh Yahweh. adalah nama nasional dari bangsa Israel. God who delivered Israel out of the land of Egypt
was Yahweh. Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah Yahweh. Moses said, "Who shall I tell? Shall I tell Israel who sent me?" Musa berkata begini, kalau bangsa Israel bertanya, siapakah yang mengutus aku? Siapakah yang mengutus aku? And the Lord told him, "I am that I am sent you." Dan Allah berkata, aku adalah aku yang mengutus kamu. When I was young in Bible college, Ketika saya masih muda di sekolah Alkitab, our pastor taught us a saying. pendeta kami mengajarkan sesuatu. She said, she was a woman pastor. Dia adalah seorang pendeta perempuan. She said, "Did you went or were you sent?" Dia berkata, apakah kamu pergi atau kamu diutus? If you were sent, then God is going to perform his perfect will through you. Jika kamu diutus, maka Tuhan akan melakukan kehendaknya yang sempurna melalui hidupmu. If you just went because you thought it was a good idea, nothing is going to happen. Kalau kamu hanya pergi karena kamu berpikir itu ide yang baik, maka tidak ada yang akan terjadi. So it comes down to our faith once more. Artinya kembali lagi kepada iman kita. And to obey the Lord requires strength and courage. Dan untuk taat kepada Tuhan dibutuhkan kekuatan dan keberanian. And that scripture says, "Don't be afraid or dismayed." Alkitab berkata, janganlah takut, janganlah lemah. Because the Lord thy God is with you wherever you go. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua 10:25, it tells us how God was going to deal with the enemy. Yosua 10 ayat 25 memberitahukan bagaimana Tuhan berurusan dengan musuh. Yosua 10 ayat 25 firman Tuhan, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. So oftentimes we get our eyes on the enemy. Banyak kali mata kita tertuju pada musuh. And God does not want our eyes on the enemy. Nah, itu bukan yang Tuhan mau. Jangan mata kita tertuju kepada musuh. Our eyes are to be on Jesus. Mata kita seharusnya kepada Yesus. And God is going to deal with the enemy. Dan Tuhanlah yang akan berurusan dengan musuh. Because he is the Lord. Karena dia adalah Tuhan. In Psalm 2 tells us that God who sits in the heavens laughs his enemies into derision. Di Mazmur pasal 2 dikatakan bahwa Tuhan yang duduk di atas tahtanya, dia mengolok-olok, dia tertawa kepada musuhnya. God knows how to deal with the devil. Artinya Tuhan paling tahu bagaimana berurusan dengan iblis. So we need to, first of all, Joshua 1:6, we need to realize that God is going to use us to divide the inheritance of the land. Jadi yang pertama, yang paling penting bahwa dalam Yosua 1:6 dikatakan Tuhan akan pakai hidup kita untuk memimpin bangsa ini menyatakan warisan Allah. And in verse 7, God required Joshua and Israel to obey the law. Dan ayat 7 yang Tuhan inginkan untuk Yosua dan bangsa Israel, mereka taat kepada hukum Allah. And the commands of God, if they wanted to succeed and prosper in their journey.
Dan perintah Allah harus mereka lakukan jika mereka mau berhasil dan mereka mau makmur sejahtera dalam perjalanan hidup mereka. Joshua 1:9 again, Yahweh was in their midst. Yosua 1 ayat 9 sekali lagi dikatakan bahwa Yahweh ada di tengah-tengah mereka. They were to be an example to all the heathen nations that were around them. Mereka harus menjadi teladan bagi semua bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah di sekeliling mereka. Joshua 10:25 tells us that God is going to deal with their enemies. Yosua 10 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan berurusan dengan musuh-musuh mereka. So our part was to be strong. Di bagian kita adalah tetap kuat. Joshua was strong, Yosua tetap kuat. and he accomplished mighty things for God. Dan dia menggenapi perkara-perkara yang besar bagi Allah. Impossible things. Hal-hal mustahil. He obeyed God and he took the land. Dia taat kepada Allah dan dia mengambil alih tanah itu. Let us read Ephesians 6:10. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 10. Go ahead. Efesus pasal 6 ayat 10 firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. So that is our command. In the end, we are to be strong in the Lord. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. And we can be because we know Jesus Christ as our Savior. Dan kita bisa menjadi kuat sebab kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. And we can be strong because Jesus is strong. Dan kita bisa kuat sebab Yesus itu kuat. And in the Lord because his presence is with us. Dan di dalam Tuhan sebab hadiratnya ada bersama kita. And he will perform his word and work in the land. Dan dia sendiri yang akan mengerjakan firman-Nya dan pekerjaannya di tanah di mana kita berada. So we're going to close our study today by reading Joshua 3:24. Jadi kita akan menutup pelajaran Alkitab kita hari ini dengan membaca dari Yosua pasal 3 ayat 24. Truly the Lord has delivered all the land Alkitab berkata, sesungguhnya Tuhan yang akan memberikan tanah tersebut into our hands. ke dalam tangan kita. For indeed all the inhabitants of the country Sebab sesungguhnya seluruh penghuni tanah itu are faint-hearted because of us. menjadi lemah sebab kita. That is the fear of the Lord. Itulah takut akan Tuhan. When we walk with the Lord, these things will take place. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka semuanya ini akan terjadi. I would like to pray for you. Saya ingin berdoa buat saudara. Lord, we thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. That you do not change. Engkau tidak pernah berubah. Your word says that heaven and earth shall pass away, but your word will not pass away. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Help us today, Lord, Tolonglah kami hari ini, Tuhan, to turn away from this world untuk berbalik dari dunia ini and put our attention upon you. dan menaruhkan perhatian kami hanya kepadamu.
upon your word terhadap firman-Mu, and be obedient unto it. dan kami mau taat terhadapnya. Bless your workers, your pastors, Berkati para pekerja-Mu, berkati pendeta-pendeta-Mu, as they break the bread of life to your people. saat mereka membawa roti hidup itu kepada umat-Mu. Let there be a great ingathering of souls Biar ada pengumpulan jiwa-jiwa yang besar in the country of Indonesia. di negeri Indonesia. And we give you all the glory, Dan kami berikan segala kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. honor, and praise. Segala hormat dan pujian In Jesus' name, di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin, amin, amin. The Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto